A few moments later. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1 akan menampilkan sebuah video yang berjudul Pengantar Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, Saya Niriani dengan NIM 230603025. Saya Miftahul Jana dengan NIM 230603020. saya Haji Fagi Darihan dengan NIM 230603013. Saya Putri Cenati dengan NIM 230603010. Selamat menyaksikan. Kak, apa sih konsep dan urgensi Pancasila? Oh, konsep dan urgensi Pancasila. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih konsep dan urgensi Pancasila. Teman-teman pasti sudah belajar tentang Pancasila itu dari SD, SMP, SMA hingga perguruan tinggi juga pendidikan Pancasila itu ada. Nah, di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila adalah upaya sadar dan terencana untuk menanamkan nilai-nilai kepada diri sendiri atau kepada individu, khususnya itu di negara Indonesia. Tujuannya itu untuk membentuk karakter bangsa yang berakhlak. Nah, tujuannya itu untuk membentuk karakter berbangsa yang berakhlak mulia, terus berkepribadian mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam perjalanan bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai kehidupan atau pandangan hidup bangsa Indonesia sudah terwujud sebelum Pancasila sebagai dasar yang dirumuskan dalam suatu sistem nilai. Nah, sejak zaman dahulu atau zaman yang udah lama lah ya kan, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nah, yang pertama itu ada percaya kepada Tuhan dan toleran, dan yang kedua itu bergotong royong. Terus yang ketiga ada bermusyawarah. Terus yang keempat ada solidaritas atau kesetiakawanan dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada urgensi pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada identitas bangsa. Pancasila merupakan identitas dan jati diri bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila membantu untuk memahami, menghargai nilai-nilai leluhur bangsa. Terus yang kedua ada persatuan dan kesatuan. Dalam keberagaman Pancasila menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pendidikan Pancasila memupuk rasa cinta tanah air dan gotong royong. Terus yang ketiga itu ada panduan hidup. Nilai-nilai Pancasila dalam pedoman dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkungan pribadi, sosial maupun bernegara. Terus yang keempat ada menghadapi tantangan. Di era globalisasi ini, pendidikan Pancasila menjadi benteng pertahanan terhadap pengaruh negatif dari luar dan seperti radikalisme dan intoleransi. Terus selanjutnya ada menyongsong masa depan. Pendidikan Pancasila mempersiapkan generasi muda untuk menjadi pemimpin masa depan yang berkarakter dan mampu membawa bangsa Indonesia lebih maju. Baiklah, materi yang saya jelaskan hanya sampai di situ, dan saya lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pasti teman-teman juga semuanya bertanya-tanya, kenapa sih pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ini diperlukan? Padahal kan selama ini udah kita pelajari ya dari SD, SMP, maupun SMA. Kenapa masih diperlukan lagi? Jika seseorang berpikir secara jernih bahwasanya pendidikan Pancasila itu merupakan sesuatu yang
aslinya tidak punya dengan itu. Jadi bisa saja pendidikan Pancasila itu merupakan pembeda suatu identitas antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Adapun perannya sebagai berikut. Yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana. Contohnya dengan kita membeli produk dalam negeri atau disebut juga dengan local brand. Pengalaman dan pengalaman kesadaran tersebut bukan hanya sekadar berbicara saja, tetapi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Musnahnya suatu bangsa itu merupakan istilah dari Kenichi Ohmae pada tahun 1965, yaitu the end of the nation state, di mana punahnya suatu negara itu terjadi karena apathy, ada industri, investasi, individu, dan informasi. Pasti teman-teman juga akan merasakan dan akan menikmati bahwasannya pendidikan Pancasila itu sangat penting diterapkan, atau mata kuliah pendidikan Pancasila itu sangat penting bagi seorang mahasiswa sekarang untuk terjadinya pemusnahan suatu bangsa. Nah, materi selanjutnya itu adalah menggali sumber historis, sosiologi, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama itu ada sumber historis. Presiden Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Pernyataan tersebut bermakna bahwa kita harus mempunyai fungsi penting dalam peristiwa sejarah tersebut. Bisa saja sejarah-sejarah tersebut memberikan nilai-nilai yang dapat kita ambil. Contohnya, sejarah itu memiliki masalah. Suatu masalah itu bisa kita petik bahwasannya ada hal-hal yang dapat dihindari untuk tidak terjadinya suatu negara itu menjadi terpecah belah. Kemudian selanjutnya itu ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi itu berkaitan dengan ilmu sosial. Bersosiologis itu merupakan sumber yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang beragam dan dinamis. Nah, pendekatan sosiologis ini menegaskan bahwa masyarakat memiliki nilai-nilai sosial itu berdasarkan dari masyarakat tersebut. Nilai-nilai Pancasila itu diambil dari karakter masyarakat kita. Bahwasanya untuk menciptakannya kesejahteraan suatu bangsa, maka dengan Pancasila bisa kita memperkuat lagi bangsa kita. Oleh karena itu, Pancasila ini menjadi suatu pembeda antara bangsa kita dengan bangsa lain, di mana bangsa Indonesia itu mendasarkan pandangan hidupnya itu dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya itu ada sumber yuridis atau sumber hukum pendidikan Pancasila. Negara kita itu merupakan negara hukum atau stat, dan salah satu cirinya adalah bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahannya berdasarkan hukum. Pancasila merupakan sebagai dasar negara dan juga sebagai hukum di Indonesia. Salah satu kewajiban negara yang penting adalah pendekatan melalui yuridis tersebut. Kita sebagai mahasiswa dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum secara formal sekaligus hukum secara material, sehingga dapat diwujudkannya sebagai keteraturan sosial dan sekaligus untuk membangunkan kesejahteraan masyarakat. Maka kita sebagai mahasiswa itu berperan dalam pendekatan secara yuridis ini. Selanjutnya itu ada sumber politik pendidikan Pancasila. Nah, kita di Indonesia ini menggunakan sistem politik, di mana Pancasila itu berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Kak, apa sih esensi dan urgensi pendidikan Pancasila untuk masa depan? Nah, sebelumnya mata kuliah pendidikan Pancasila adalah pendidikan yang memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Jadi, esensi dari materi mata kuliah pendidikan Pancasila yang pertama yaitu sebagai penghantar perkuliahan untuk pendidikan Pancasila, yang kedua sebagai Pancasila dalam kajian sejarah Indonesia, yang ketiga Pancasila sebagai dasar negara, yang keempat Pancasila sebagai ideologi bangsa, kelima Pancasila sebagai sistem filsafat
filsafat, yang keenam Pancasila sebagai sistem etika, dan yang terakhir Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dengan adanya pendekatan pembelajaran tersebut memudahkan mahasiswa untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila sesuai dengan etika, filsafat negara, dan ideologi bangsa. Dengan harapan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi kaidah penuntun bagi mahasiswa untuk mengembangkan jiwa profesionalisme dengan jurusan ataupun prodinya masing-masing. Selain itu, urgensi pendidikan Pancasila adalah untuk membentengi dan menjawab tantangan dari perubahan-perubahan masa yang akan datang. Jadi, setiap warga negara sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikannya harus memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan serta komitmen dalam pola pengalaman Pancasila. Terlebih lagi para mahasiswa, karena mahasiswa sebagai pemegang tongkat estafet kepemimpinan. Oleh karena itu, urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi harus berlaku di semua jurusan ataupun prodi, sebab tidak hanya ditentukan oleh satu jurusan ataupun prodi saja, tetapi menjadi tanggung jawab semua jurusan ataupun bidang prodi. Dengan demikian, pemahaman nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa sangat penting tanpa membedakan pilihan profesi di masa yang akan datang. Kak, bagaimana dinamika dan tantangan dari pendidikan Pancasila? Jadi teman-teman, sebagaimana yang kita ketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut pengimplementasiannya. Jadi apabila kita telusuri dari historis atau sejarah, upaya pembudayaan atau pewawasan nilai-nilai Pancasila itu telah ada pada zaman awal kemerdekaan sampai zaman sekarang. Namun bentuk dan intensitasnya itu berbeda-beda dari zaman ke zaman. Pada awal kemerdekaan, pembudayaan nilai-nilai tersebut berbentuk seperti adanya pidato-pidato para tokoh bangsa pada acara rapat-rapat akbar, kemudian disiarkan di dalam surat kabar atau radio-radio, sehingga pendidikan Pancasila telah menjadi bagian integral dari pendidikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Namun hal tersebut merupakan tidak mulus karena pasti adanya dinamika yang kompleks seiring dengan perubahan zaman, politik, dan juga sosial budaya. Jadi, adapun tantangan pendidikan Pancasila di era zaman sekarang ini yaitu seperti adanya globalisasi. Nah, arus globalisasi membawa pengaruh yang sangat kuat terhadap nilai-nilai dan bangsa dan budaya masyarakat. Sehingga pendidikan Pancasila ini dituntut mampu memfilter atau jadi saring untuk budaya-budaya yang masuk yang ada di Indonesia. Kemudian adanya pluralisme. Nah, adanya negara di dalam negara kita kan banyak agama-agama yang berbeda, budaya-budaya yang berbeda, suku-suku yang berbeda. Itu menjadi ancaman tersendiri bagi pendidikan Pancasila. Kemudian adanya perkembangan zaman dan juga radikalisme. Ideologi radikalisme merupakan ideologi yang bertentangan terhadap pendidikan Pancasila, sehingga menjadi ancaman yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Sekian, terima kasih. Video dari kami, terima kasih telah menyaksikan.